Oke adik-adik, kembali lagi bersama Miss Desi. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal untuk masuk ke SMA. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, ini ada materi dari sistem organ. Sistem organ, sistem gerak atau otot. Nah, jadi untuk yang soal pertama ini salah satu contoh bagian organ yang sendinya tidak bergerak. Nah, itu nanti ada materi mengenai persendian. Persendian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada namanya sinartrosis. Persendian pada sinartrosis itu adalah persendian yang tidak menghasilkan gerakan. Nah, contoh untuk sinartrosis adalah itu persendian pada tulang tengkorak atau sutura. Nah, yang kedua itu ada amfiartrosis. Nah, kalau amfiartrosis itu persendian yang menghasilkan gerakan terbatas. Contoh untuk amfiartrosis itu ada persendian antar tulang belakang. Jadi gerak yang dihasilkan itu sangat terbatas. Nah, yang ketiga itu adalah diartrosis. Nah, kalau diartrosis ini persendian yang menghasilkan banyak gerak. Nah, nanti di diartrosis itu dibagi lagi macam-macam sendi. Macam-macam sendinya itu ada yang pertama sendi putar, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi engsel, dan yang kelima sendi geser. Nah, jadi untuk soal nomor 1, salah satu contoh bagian organ yang sendinya tidak dapat bergerak, berarti tidak menghasilkan gerakan, yaitu persendian pada tulang tengkorak atau sutura. Jawaban nomor 1 adalah D, sendi antar tulang pada sutura. Nah, ini untuk soal nomor 1, materi persendian. Selanjutnya kita bisa lihat soal nomor 2. Sendi yang memungkinkan gerakan bebas hampir ke segala arah, berarti itu nanti macam-macam persendian. Macam-macam sendi. Nah, macam-macam sendi yang udah kita bahas di nomor 1 tadi kan, ada yang pertama sendi putar. Nah, kalau dia sendi putar, dia akan menghasilkan gerak 180 derajat. Jadi geraknya itu tidak ke segala arah. Nah, ini contohnya adalah
persendian antara tulang belakang dan tulang tengkorak. Nah, yang kedua itu ada sendi peluru. Nah, sendi peluru itu dia menghasilkan gerakan bebas hampir ke segala arah. Nah, jadi dia bisa gerak 360 derajat atau gerak bebas ke segala arah. Untuk contoh sendi peluru itu adalah persendian pada gelang lengan atas atau bahu, gelang bahu kita. Jadi kita bisa memutarnya, geraknya bebas ke segala arah. Nah, untuk nomor 3 itu nanti ada sendi pelana. Sendi pelana ini geraknya terbatas, hanya gerakan 2 arah. Sendi pelana itu contohnya gerak antar ruas ibu jari. Oke, yang keempat itu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel itu gerak 1 arah. Nah, contoh untuk sendi engsel kita bisa buat itu gerak antara siku. Berarti antara lengan atas dengan lengan bawah. Yang kelima itu sendi geser. Untuk contoh sendi geser itu adalah gerak pada telapak kaki dan pergelangan kaki. Nah, jadi untuk jawaban nomor 3, sendi yang memungkinkan gerakan bebas, gerak bebas hampir ke segala arah adalah sendi peluru. Berarti jawabannya D. Itu jawaban untuk nomor 3. Materinya macam-macam persendian. Kita lanjut, bisa tengok soal yang nomor 4. Nomor 4 ini ciri-ciri otot polos. Nah, macam-macam otot. Otot pada manusia ada 3 macam. Yang pertama itu ada otot luri atau bisa disebut juga otot rangka. Nah, otot rangka memiliki ciri-ciri dari otot rangka itu dia berbentuk silindris, tidak bercabang. Nah, terus pada otot rangka itu dia memiliki banyak inti. Ini inti sel ya, inti di tepi. Terus pada otot rangka memiliki bagian gelap terang. Selanjutnya, ciri-ciri otot rangka itu geraknya di bawah
kesadaran, atau bisa kita bilang geraknya itu di bawah perintah otak. Atau volunteer. Nah, otot rangka ini atau otot lurik letaknya itu melekat pada rangka atau tulang-tulang. Yang kedua itu ada otot polos. Nah, ciri-ciri dari otot polos yang pertama itu berbentuk gelendong. Selanjutnya dia memiliki satu inti di tengah. Baru dia geraknya di luar kesadaran atau tanpa perintah otak atau involunteer. Nah, otot polos itu berada letaknya itu pada organ dalam. Contohnya itu bisa kita buat otot penyusun hati, ginjal, atau paru-paru. Yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini otot yang spesial. Kenapa? Karena nanti letaknya hanya pada jantung. Ciri-cirinya berbentuk silindris, bercabang. Berbeda dengan yang si otot lurik tadi, dia berbentuk silindris tapi tidak bercabang. Kalau di jantung berbentuk silindris tapi bercabang. Memiliki banyak inti, di tengah. Selanjutnya itu gerak di luar kesadaran atau tanpa perintah otak kita atau involunteer. Letaknya pada jantung. Jadi untuk soal nomor 4 berikut adalah ciri-ciri otot polos kecuali jawabannya adalah D, bekerja di bawah kesadaran kita. Oke adik-adik, selanjutnya untuk soal nomor 7 itu sistem pernapasan. Nanti ada macam-macam pernafasan. Yang pertama ada pernapasan perut, itu ada 2 tahap, ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen. Prosesnya itu dimulai dari kontraksinya otot diafragma, selanjutnya diafragma mendatar, selanjutnya rongga dada membesar, tekanan udara kecil dan udara yang mengandung oksigen masuk. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa rongga dada itu berbanding terbalik dengan tekanan udara di dalam paru-paru. Selanjutnya itu ada proses ekspirasi atau proses keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada pernafasan dada. Pernafasan dada itu dia juga sama seperti pernafasan perut, ada 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu adik-adik
Dia itu prosesnya kontraksinya otot antar tulang rusuk, berbeda dengan di pernafasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma. Nah, kontraksi otot antar tulang rusuk ini tadi akan menyebabkan tulang rusuk menaik, rongga dada membesar, tekanan udara kecil, dan udara yang mengandung oksigen atau O2 masuk. Nah, selain inspirasi, ada dia proses ekspirasi. Nah, proses ekspirasi itu adalah proses keluarnya karbon dioksida atau CO2. Nah, kebalikan dari inspirasi berarti relaksasi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk kembali ke posisi awal dan rongga dada mengecil, tekanan udara besar, udara yang mengandung CO2 keluar. Jadi, perlu kalian ingat bahwa tekanan di dalam paru-paru berbanding terbalik dengan besar rongga dadanya. Terus, yang perlu kalian ingat bahwa proses inspirasi atau ekspirasi pada proses respirasi itu berlangsung secara difusi. Nah, untuk soal nomor 7 itu tadi nanti bisa kalian lihat itu soalnya adalah ciri-ciri pernafasan dada waktu inspirasi. Nah, ciri-ciri pernapasan dada waktu inspirasi adalah kontraksi antar tulang rusuk. Terus ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi berarti rongga dadanya membesar, tekanan udara kecil dan udara masuk. Jadi untuk pernapasan dada waktu inspirasi itu jawabannya adalah A. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi dan rongga dada membesar. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat soal nomor 9 bagian yang ditunjuk U. Nah, itu volume udara paru-paru. Nah, volume udara paru-paru itu terbagi menjadi ada udara tidal. Udara tidal itu adalah udara pada saat respirasi biasa. Nah, itu jumlahnya kurang lebih 500 ml, disingkat UT. Terus ada udara komplementer. Udara komplementer itu adalah udara pada saat kita menghirup udara sekuat-kuatnya atau inspirasi maksimal. Jumlahnya kurang lebih 1500 ml. Yang ketiga ada udara suplementer atau pada saat ekspirasi maksimal ketika kita menghembuskan udara sekuat-kuatnya. Jadi dia berkisar 1500. Dan yang keempat ada udara residu atau udara sisa saat respirasi biasa. Jumlahnya kurang lebih 1000 ml. Nah, adik-adik itu nanti ada kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Perlu kalian ketahui bahwa kapasitas vital paru-paru itu adalah jumlah udara tidal dengan udara komplementer dan udara suplementer. Sedangkan kapasitas total paru-paru adalah jumlah kapasitas vital paru-paru tadi kalian tambahkan dengan udara residu atau udara sisa. Jadi itu merupakan volume udara di dalam paru-paru. Oke, kalian bisa lihat soal selanjutnya itu soal nomor 13. Itu materinya adalah sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu adalah proses keluarnya zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Nah, jadi pada sistem ekskresi itu ada 4 organ sistem ekskresi. Organ-organnya. Yang pertama ada organ ginjal. Nah, ginjal itu nanti akan menghasilkan urin. Yang kedua ada hati
hati akan menghasilkan getah empedu. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru akan menghasilkan CO2 dan uap air atau H2O. Dan yang keempat ada kulit. Kulit akan mengekskresikan yang namanya keringat. Nah, untuk soal nomor 13 ini mengenai ginjal. Ginjal, kita bahas mengenai ginjal. Ginjal itu memiliki bagian-bagian dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada bagian korteks atau kulit ginjal. Yang kedua ada medula. Yang ketiga ada pelvis. Nah, pada korteks, medula, dan pelvis ini disusun oleh unit terkecil ginjal yang namanya nefron. Nefron atau unit terkecil dari ginjal. Jadi banyak berjuta-juta jumlah nefron di dalam ginjal. Nah, nefron memiliki bagian menjadi dua, ada badan Malpighi dan ada tubulus. Badan Malpighi dibagi menjadi dua, ada glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus dan kapsula Bowman. Tubulus-tubulusnya terbagi menjadi tubulus proksimal. Yang kedua itu ada tubulus distal, ada tubulus collectivus, dan ada lengkung Henle. Oke. Selanjutnya itu dia nanti di sini ada gambar nefron. Nah, gambar nefron itu seperti gambar nomor 13. Oke, gambarnya ini nanti kan. Yang dimaksud dengan glomerulus itu yang ini, penyaringnya. Ini dia glomerulus. Sedangkan penampungnya ini itu nanti namanya kapsula Bowman. Nah, tubulus yang pertama atau lengkungan-lengkungan yang pertama ini itu adalah tubulus proksimal. Yang melengkung ini adalah lengkung Henle. Tubulus yang selanjutnya adalah tubulus distal, dan terakhir ini adalah tubulus collectivus. Nah, jadi nanti adik-adik ada proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi. Yang kedua itu ada reabsorpsi. Yang ketiga ada augmentasi. Nah, proses filtrasi itu terjadi di glomerulus. Hasilnya adalah filtrat glomerulus.
rulus. Oke. Nah, reabsorpsi atau proses penyerapan kembali itu terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Nah, lengkung Henle itu hasilnya nanti disebut juga dengan urin sekunder. Ini filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, yang terakhir adalah augmentasi atau pengumpulan zat-zat sisa. Di sini dia tubulus distal. Terjadi di tubulus distal, hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk soal nomor 13 dibilang bagian yang berlabel X. Berlabel X itu yang ini. Ini berlabel X. X merupakan tubulus proksimal. Tubulus proksimal berarti dia tempat terjadinya reabsorpsi dan hasil urinnya sekunder. Berarti X merupakan tubulus contortus proksimal berisi urin sekunder. Jawabannya adalah D. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat soal untuk nomor 16 dari hasil pengujian urin amir. Nah, jadi adik-adik perlu kalian ingat, ketika proses filtrasi itu nanti yang disaring adalah darah. Nah, di dalam darah itu berarti di glomerulus nanti akan tertinggal eritrosit atau sel darah merah dan protein. Nah, yang dihasilkan adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, urin primer ini yang dikandung di dalam urin primer adalah ini mengandung glukosa, terus ada asam amino, baru ada urea, ada air, ada vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya itu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Nah, apa yang direabsorpsi? Yang direabsorpsi itu adalah glukosa, asam amino, terus vitamin dan mineral yang kita perlukan, yang dibutuhkan. Nah, berarti hasil dari urin sekundernya adalah urin yang mengandung urea, air, dan sisa vitamin mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi untuk soal nomor 16, soal nomor 16 itu dia urin amir ditemukan glukosa. Urin si amir mengandung glukosa. Berarti jika urin mengandung glukosa, ada kesalahan pada saat atau pada tahap. Tadi kalau dia mengandung glukosa adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi soal nomor 16 jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat soal nomor 20, perkembangan janin. Nomor 20 itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi tahap-tahap perkembangan zigot. Tahap-tahap perkembangan zigot itu dia yang pertama ada morula,
yang kedua blastula, yang ketiga gastrula, yang keempat dia telah menjadi janin, itu ada organogenesis. Nah, morula itu adalah tahap pembelahan sel. Nah, blastula itu tahap pembentukan rongga. Gastrula itu tahap pembentukan lapisan. 3 lapisan. Nah, lapisannya lapisan apa aja? Lapisannya itu ada lapisan ektodem, mesodem, dan endodem. Yang terakhir adalah organogenesis, adalah tahap pembentukan organ. Nah, untuk soal nomor 20, perkembangan janin terspesialisasi menjadi organ-organ disebut organogenesis. Berarti jawabannya B. Oke adik-adik, itulah beberapa soal yang kita bahas mengenai soal-soal untuk ujian masuk ke SMA. Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada Miss. Tetap semangat dalam pembelajaran online-nya dan tetap semangat untuk melanjut ke jenjang berikutnya.